Itu live. Kenapa kita pakai live, tidak pakai P yang sebagaimana live televisi kan pakai P Vespa? Karena ada makna yang mendalam di dalam dunia hukum itu, yaitu mengenai bahwa kita ini kan hidup. Kita itu adalah hidup dan memberikan kabar baik dalam kehidupan ini, terutama berita baik. Itulah inspirasi dari live. Makanya berita baik itulah simbolnya adalah merpati. Makanya di dunia kewartawanan, di dunia pos dan hero itu identik dengan merpati, pengirim berita atau pengirim kabar baik. Nah, terus online yang terakhir itu adalah tentu adalah digital itu sendiri. Karena kekuatan digital sekarang ini kita tidak bisa pungkiri bahwa sistem digitalisasi itu adalah sistem yang betul-betul sistem pemberitaan yang sangat cepat dan tajam, tapi tentu kita butuh suatu ketelitian. Makanya inilah bedanya NPLO.net dengan media yang lain. Kenapa? NPLO.net ini narasinya itu dilatar belakangi terinspirasi oleh advokat, yaitu Bang Nahak. Jarang-jarang ada media yang terinspirasi oleh dunia hukum, akhirnya menjadi sebuah media. Tetapi kita harus tahu juga bahwa dunia hukum itu tidak bisa lepas juga dari media. Media pun nggak bisa lepas juga dari dunia hukum, terutama kawan-kawan pengacara. Nah, untuk kedepannya, dan ini adalah mimpi dan kita yakin menjadi suatu kenyataan, NPLO ini adalah akan menjadi holding bagi teman-teman media yang pokja hukum, terutama yang sering selama ini mengikuti atau meliput Nahak Partner Law Office. Karena bagaimanapun di samping media itu independen, kita tetap tidak lupa dengan inspirasi pertama kita, yaitu adalah Nahak Partner Law Office. Dan saya terus terang mengatakan ini adalah corong dari Nahak Partner Law Office untuk pemberitaan, menjadi suatu holding pemberitaan. Dan kita lihat di bawah merpati itu ada simbol padi, atau bahasa orang Jawa atau Indonesia mengatakan gabah. Kenapa ada biji padi terus di atasnya itu ada burung merpati? Burung merpati lah yang memberikan petunjuk bahwa mana biji padi yang berisi, mana biji padi yang tidak berisi. Jadi itulah namanya kabar baik. Kabar baik dari pertanda dari burung merpati tersebut. Jejak Bang Nahak ini nanti akan direkam oleh NPLO.net ini, dari mulai beliau berkarir dan sebagainya, ibaratnya kayak ensiklopedi digital. Dan mulai kita bikin sejak NPLO itu bisa dibuka di internet, di Google, dan apalagi dimunculkan di saat sekarang ini, hari Sabtu 7 Juni 2025. Tentu saya sebagai pimpinan redaksi, karena awalnya media ini muncul hasil diskusi kami dengan pimpinan umum, yaitu Bang Nahak sekaligus pengacara, kepada pimpinan umum Bang Nahak Agustinus Nahak SHMH, dipersilakan untuk menjelaskan lebih detail. Boleh jelaskan? Ya, terima kasih teman-teman semua. Selamat malam ya. Pertama-tama tanggal 7 Juni 2025 menjadi salah satu sejarah, momen sejarah bahwa narasi publik live online akhirnya diluncurkan ke publik. Saat ini teman-teman wartawan juga sadari bahwa no viral, no justice. Terinspirasi no viral, no justice. Bagi kami pengacara, ini merupakan tantangan baru. Sehingga memang kehadiran NPLO itu menjadi salah satu desain untuk membawa kabar baik, memberitakan hal-hal yang positif kepada masyarakat, dan menghilangkan perlahan-lahan tentang berita-berita hoax yang justru membenturkan anak bangsa, justru membuat kita pecah. Nah, kita membawa kabar baik ini kepada masyarakat lewat yang namanya narasi public live online.
kenapa kita pilih nama narasi? Karena narasi ini suatu hal yang sangat positif. Dia bisa menjadi inspirasi buat masyarakat kita per hari ini. Tidak terlepas dari dunia yang namanya dunia media sosial, yang namanya dunia media publik, online atau media. Jadi saya per hari ini terus terang aja, kenapa saya bilang momen sejarah? Karena jarang advokat memikirkan untuk bisa menjadi satu holding bersama law office. Nah, ketika ide ini, inspirasi ini kami eksekusi, jadi salah satu berita dengan tentunya melalui proses, karena kan menghadirkan satu media online itu kan pasti melalui tahapan. Secara legalitasnya pasti kita akan lalui dulu ya. Setelah itu baru kita munculkan di Google atau di internet. Tapi pada prinsipnya bahwa kami NPLO anti hoax. Kami akan memberitakan hal-hal yang benar, hal-hal yang pasti dan dibutuhkan untuk masyarakat baca, masyarakat melihat bahwa banyak berita yang saat ini beredar itu adalah berita-berita yang mungkin ya masyarakat senang membaca tapi ternyata isinya nggak ada. Kenapa kami memilih merpati? Merpati putih itu adalah suatu binatang yang suci, membawa kabar berita dan hidup, karena rohnya dan roh kudus. Roh itu hidup untuk memberitakan sesuatu. Dan kenapa gabahnya gabah berisi? Artinya berita yang dimunculkan atau kabar berita yang dibawa itu adalah kabar berita yang berisi tentang hal-hal yang positif, berisi tentang hal-hal kebenaran. Oke. Bang, apa sih Bang yang ibaratnya yang melatar belakangi ini selain berita keluarkan ya, terus ini dari sejak kapan sih Bang ide ini muncul? Apa udah dari lama, dari 5 tahun atau setahun yang lalu akhirnya bisa launching di tanggal 7 Juni ini? Ini karena melihat berita-berita yang beredar hoax semua Abang, akhirnya oke, kita buat berita yang benar-benar bikin masyarakat cerdas, bikin masyarakat tahu ini fakta nih. Bang Jaludin atau Bang Nah bisa bilang? Ya, sebenarnya ini 2 minggu yang lalu Pak Jalal ini salah satu wartawan yang sudah cukup kenal dengan saya. Ketika sudah datang di sini, kami duduk dan diskusi. Dalam waktu 5 menit, kami munculkan ide itu dan kami langsung eksekusi namanya, termasuk juga burung merpati yang menjadi logo itu tersebut. Jadi memang tidak begitu lama. Setelah itu legalitasnya diurus. Setelah muncul legalitasnya, saya sampaikan kepada beliau, kita tidak boleh wacana, langsung kita peluncuran saja. Dan peluncuran pun dalam waktu yang begitu lama. Teman-teman dapat berita undangan itu mungkin 3 jam sebelum penayangan, karena kami rencana itu dalam waktu hanya 7 jam. Setelah itu undangan keluar, semua akhirnya jadi. Karena menurut saya wacana tidak bisa berjalan kalau tidak ada eksekusi. Berita itu penting, harus disampaikan pesan-pesan positif kepada masyarakat. Per hari ini saya pun pribadi selalu memberikan edukasi, pencerahan hukum, konsultasi gratis, advokasi, bahkan bantuan hukum secara gratis, secara online lewat media TikTok. Karena menurut saya banyak masyarakat Indonesia awam hukum, tapi kan saya harus menggunakan media, ya kan? Dan pemberitaan kita sampaikan adalah pemberitaan yang memang faktual, yang memang narasinya adalah narasi kebenaran. Kami anti tentang hoax. Itu pada prinsipnya di situ. Terkait berita-beritanya Bang, ini bukan hanya menjalin, bukan hanya masalah hukum, tapi ada yang lain kan berita soft news kayak teknologi, kayak olahraga atau gimana nih Bang menjalin ini? Bisa jelaskan? Kalau kita buka menu yang ada di dalam nplo.net, ada menu utama yang kita sebut NPLO itu sendiri, yaitu Nahak and Partner Law Office. Itu khusus untuk berita tentang Bang Nahak semua. Kalau kita klik menu tersebut, tetapi media ini kan harus independen dan harus memberitakan selain Bang Nahak. Akhirnya kita taruh di sana itu menu nasional, politik, budaya, ekonomi, dan hukum. Tujuannya apa? Supaya pemberitaan itu berimbang. Tetapi ini berbeda dengan media yang lain. Kalau media yang lain, taruhlah media yang berlatar belakang pengusaha, misalnya MNC Group, nggak mungkin menyebut nama salah satu pendiri MNC menjadi suatu menu. Tapi kalau ini khusus, sudah kita ngomong sama pakar-pakar media dan pers, apakah boleh kami mencantumkan Nahak and Partner Law Office di situ?
Oh boleh, asal ada sejarahnya. Kita ceritakan sejarahnya adalah NPLO, dan kami ngomong terinspirasi kurang dari 5 menit. Jadi kalau ada lagu belum 5 menit, nah inilah. Kita ini betul-betul terjadi 5 menit, dan waktu itu saya tidak berpikir tentang narasi ini. Saya sempat ngomong, saya terinspirasi oleh media yang di Jepang namanya NHK. Dulu NHK ini ya lebih hebat daripada anggaplah Kompasnya Jepang, berani dan terpercaya. Nah, kalau saya pakai NHK ini kan plagiat, padahal maksud saya NHK ini kan Nahak. Akhirnya muncullah NHK ini berubah menjadi ketika dulu abang-abang wartawan diundang di sini bulan April, peluncurannya di sini, NPL itu sudah mulai saya terinspirasi sebenarnya. Nah, saya telurkan itu kepada Bang Nahak, gimana Bang, nah, kita bikin NHK. Muncullah istilah NPL, npl.com. Kita daftar domainnya, sudah ada yang ngambil. Akhirnya ketika kita pakai NPLO, belum ada yang ngambil domain itu. Kita ambil dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya, diterima. Besok kita bayar dan kita urus izinnya secara legal, berhasil urus. 3 hari kemudian sudah bisa dibuka di Google. Dan latar belakangnya itu adalah usul dari Bang Nahak. Birunya itu biru langit, karena media digital ini atau media online terkenal dengan angkatan udara, angkatan perang, tempur lewat udara kan? Bukan berarti TNI, tempur lewat udara, lewat pemberitaan. Akhirnya itulah, kalau kita lihat yang di belakang itu kan ada tulisan narasi yang di pintu, yang di belakangnya abang itu biru langit, dan di atasnya itu biru langit. Orang kalau enggak teliti, dia melihat itu mirip kayak Nestle. Tapi lepaslah orang ngomong Nestle apa enggak, tetapi yang jelas itu adalah muatannya adalah pemberitaan kabar baik. Ada suatu pertanyaan dari diri saya sendiri sebelum saya ditanya, dan nggak mungkin akan saya ditanya. Teman-teman media ini isinya kan tajam. Ini kan terinspirasi oleh Nahak and Partner Law Office, tapi kok nggak ada lambang Ratu Keadilan di situ, Dewi Keadilan. Sudah diwakili oleh sudah diwakili. Kita mengambil sesuatu hal yang berbeda, tetapi maknanya itu sudah mewakili di situ. Karena selama ini kalau kita misalnya majalah-majalah atau media hukum selalu ada, kalau enggak Palu itu selalu ada tentang Dewi Keadilan tersebut. Kecuali yang ini. Inilah yang membedakan Bang Nahak dengan gerakan yang cepat, inspirasinya cepat, dan langsung kita aplikasikan atau eksekusi. Mungkin ada tambahan dari penasehat. Ya, Pak Penas, silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam ya teman-teman. Saya juga melihat NPLO ini menjadi satu wadah buat kita semua, baik dari praktisi hukum, praktisi bisnis, maupun praktisi-praktisi yang lain. Jadi harapan kami NPLO ini nanti bisa menjadi wadah buat multi stakeholder. Ini sangat terinspirasi dari kegiatan Bang Nahak yang juga sahabat saya. Sudah beberapa tahun kita bergerak bersama di bidang kemanusiaan, dan saya ingat dengan program pemerintah di seluruh dunia bahwa setiap company harus bertanggung jawab sosial terhadap isu yang ada di sekitarnya, atau orang biasanya berbicara tentang CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, kedepannya kita melihat bahwa tidak hanya corporate yang bertanggung jawab terhadap isu sosial, tapi citizen, warga negara juga must be responsible terhadap isu itu. Jadi CSR not lagi menjadi corporate social responsibility, tetapi akan menjadi citizen social responsibility. Dan saya melihat itu ada
di Bang Nahar, ada di kita semua teman-teman yang tergabung di sini, bahwa kita sebagai warga negara harus bertanggung jawab terhadap isu yang ada di Indonesia, negara kita, yang terutama adalah isu menjaga NKRI.